Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap akan melanjutkan materi teks inspiratif yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Guru yang mengajar pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas materi tentang ciri kebahasaan teks inspiratif. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah siswa dapat menganalisis ciri kebahasaan cerita inspiratif. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyajikan dan pembahasan hasil telaah model cerita inspiratif. Ciri kebahasan cerita inspiratif adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. 1. Keterangan tempat. Adverbia ini menambahkan keterangan tempat terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan, yaitu di, ke, dan dari. 2. Keterangan waktu. Adverbia ini menambahkan keterangan waktu kapan terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan, yaitu pada, kemarin, besok, lusa, dan lain-lain. Ketiga, keterangan tujuan adverbia ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. 4. Keterangan cara. Adverbial ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, misalnya dengan dan secara. Ciri kebahasan cerita inspiratif yang kedua adalah terdiri dari kata hubung intra kalimat dan antar kalimat. 1. Konjungsi antar kalimat yaitu kata yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain, sehingga konjungsi ini selalu dimulai dengan kalimat baru. 2. Konjungsi yang menyatakan pertentangan pada kalimat sebelumnya. Biarpun demikian, sekalipun demikian, walaupun demikian, dan meskipun demikian. 3. Konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Contohnya sesudah itu dan setelah itu. 4. Konjungsi yang menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Contohnya tambah bahan pula, lagi pula, dan selain itu. 5. Konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. 6. Konjungsi yang menyatakan keadaan yang sebenarnya. 7. Konjungsi yang menguatkan keadaan yang sebelumnya. Contohnya malahan dan bahkan. 8. Konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan yang sebelumnya. Contohnya namun dan akan tetapi. 9. Konjungsi yang menyatakan konsekuensi dengan demikian, contohnya. 11. Konjungsi yang menyatakan akibat, contohnya oleh karena itu dan oleh sebab itu. 11. Konjungsi yang menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya, contoh sebelum itu. 12. Konjungsi antar kalimat yaitu kata yang menghubungkan satuan-satuan kata dengan kata, klausa dengan klausa, dan prasa dengan prasa. Konjungsi antar kalimat dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Contoh kata konjungsi koordinatif yaitu dan, serta, tetapi. Contoh kata konjungsi subordinatif, contohnya setelah, agar, dan sehingga. Ciri kebahasan cerita inspiratif yang ketiga adalah terdiri dari kalimat majemuk
setara, dan bertingkat. 1. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa kalimat yang setara atau sederajat kedudukannya. Contohnya, dia terjatuh di danau dan koran dagangannya berantakan. 2. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Contohnya, akan tetapi dia sadar bahwa dia tidak mungkin seperti Tina. Demikian dan terima kasih. Selanjutnya kalian diminta mengerjakan tugas ke-7. Simak cerita inspiratif berikut. Identifikasi unsur kebahasaan yang ada pada cerita inspiratif tersebut. Tulis unsur kebahasaan yang kalian temukan pada cerita inspiratif tersebut. Kirim ke guru pengajar masing-masing kelas. Selamat mengerjakan tugas ke-7.